Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Makia Fatanah, NIM 20060178, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya teliti dengan judul Penerapan Model Read, Answer, Discuss, Explain, and Write untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDIT Bintang Islam. Sebelumnya, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing 1, yaitu Profesor Joshua Subandar MH PhD, dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 2, yaitu Dr. Fadli Pratama MPD. Baik, kita langsung membahas pada bahasan yang pertama mengenai bab 1, yaitu latar belakang masalah. Kondisi ideal dari tujuan utama dari hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Nah, kemudian IPA, ilmu pengetahuan alam, merupakan salah satu mata pelajaran yang menuntut siswanya untuk memiliki kebiasaan belajar yang positif agar memahami segala materi yang disajikan. Nah, kemudian kondisi sebenarnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPA pada jenjang sekolah dasar di SDIT Bintang Islam hanya melafalkan pada fakta, prinsip, dan teori saja. Selain itu, pembelajaran juga hanya berpusat pada guru, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi monoton, bahkan membosankan, dan hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan pemahaman. Nah, berdasarkan kaji penting yang dilakukan oleh peneliti, maka diadakan penelusuran lebih lanjut di sekolah dasar dengan hasil wawancara observasi di SDIT Bintang Islam. Diperoleh beberapa informasi dari kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa khususnya pada pelajaran IPA. Yang kedua, pemahaman materi terhadap pembelajaran IPA masih rendah, atau hasil belajar siswa pada materi IPA itu rendah. Yang ketiga, guru masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar. Nah, oleh karena itu, di sini peneliti akan melakukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah SDIT tersebut. Maka solusi yang ditawarkan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain, and Write atau model pembelajaran Radek. Baik, adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai 1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Radek. 2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan model Radek. Dan yang ketiga, kendala apa yang akan dihadapi oleh guru kelas 5 di sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Radek. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, kita akan sama-sama mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Radek tersebut. Kemudian, kita akan mengetahui bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran IPA setelah menggunakan model Radek. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh guru ketika melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Radek. Baik, kita akan maju ke slide selanjutnya, yaitu mengenai manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian secara teoritis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi serta bermanfaat bagi peneliti, pembaca, maupun penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang penerapan model Radek untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi wujud, zat, dan perubahannya. Kemudian, secara praktis, nah manfaatnya itu yang pertama bagi guru. Bagi guru yaitu sebagai referensi atau inovasi baru dalam menerapkan model pembelajaran Radek yang belum banyak digunakan oleh para pendidik yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagi para peserta didik, nah dapat mengetahui dan merasakan langsung penerapan model pembelajaran Radek sehingga memudahkan pendidik jika ingin menerapkannya pada saat proses belajar mengajar. Kemudian, bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan hasanah keilmuan dalam inovasi model pembelajaran yang berkembang di Indonesia. Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat pemenuhan tugas
tugas sarjana pendidikan serta dapat mempelajari dan mempraktekkan langsung penerapan model HD sehingga dapat menjadi referensi pada saat masuk ke dunia kerja. Dan bagi peneliti lain, yaitu adanya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi pada estafet penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan model pembelajaran radek. Baik, kita akan maju pada bab 2, yaitu mengenai landasan teori. Yang pertama, kita akan bahas bersama mengenai pengertian model radek. Menurut Khalana dan Wardani 2021, model pembelajaran adalah suatu rancangan sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk mengatur dan mengelola proses belajar-belajar, belajar-mengajar di dalam kelas. Nah, yang kedua, menurut Sopandi 2019, model pembelajaran radek, yaitu singkatan dari read, answer, discuss, explain, dan create, yaitu model pembelajaran yang mengarahkan kepada peserta didik agar peserta didik memiliki keterampilan pada abad 21, dan juga peserta didik dapat memiliki keterampilan serta penguasaan konsep pada pembelajaran yang dipelajari. Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan potensi yang ada pada peserta didik agar menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah kegiatan belajar. Itu menurut Nugraha 2020. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan meliputi keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu menurut Wulandari 2021. Kemudian, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi dari wujud zat satu ke zat lainnya pada suatu benda. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena adanya penyerapan dan pelepasan kalor. Perubahan terjadi saat tercapainya titik suhu tertentu oleh senyawa zat tersebut. Contohnya adalah air yang sudah mencapai titik beku akan berubah menjadi benda padat, atau air yang telah mencapai titik didih akan berubah menjadi gas. Baik, kita lanjut pada metode penelitian. Menurut pendapat Sugiono, menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi atau mixed method adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Adapun desain yang digunakannya yaitu desain the explanatory sequential. Nah, desain explanatory sequential itu merupakan cara pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilanjutkan pengumpulan data kualitatif untuk membantu menganalisis data yang diperoleh secara kuantitatif, sehingga hasil penelitian dengan desain ini bersifat menjelaskan suatu gambaran umum atau generalisasi. Metode kuantitatif pada penelitian ini menggunakan eksperimen dengan one group pretest post-test design. Adapun desain one group pretest post-test ada pada gambar nomor 3. Nah, berdasarkan gambar tersebut, O1 sebelum X adalah pretest mengenai hasil belajar. X pada gambar tersebut adalah perlakuan, yaitu proses pembelajaran menggunakan model radek. Dan O2 setelah X yaitu post-test mengenai hasil belajar. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada instrumen tes dan juga instrumen non-tes. Adapun instrumen tes yaitu tes berupa soal pilihan ganda mengenai kemampuan siswa dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada materi wujud zat dan perubahannya. Kemudian non-tes yaitu ada observasi, kemudian angket, dan juga wawancara. Adapun subjek dan lokasi penelitian ini, yaitu subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 di SDIT Bintang Islam yang berjumlah 30 siswa, yakni 15 perempuan dan 15 laki-laki. Nah, berlokasi di Jalan Raya Pacet, nomor 128, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Tepatnya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bintang Islam. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada pembahasan di bab 4, yaitu mengenai penerapan model radek. Sintak model radek yaitu read atau membaca, yang kedua answer atau bertanya jawab, yang ketiga discuss atau berdiskusi, yang keempat explain atau menjelaskan, dan yang kelima create atau menciptakan. Nah, pada pertemuan pertama, tahapan yang dibelajarkan meliputi 3 sintaks pertama model radek, yaitu read atau membaca, yang kedua answer, dan yang ketiga discuss. Sementara itu, pada pertemuan kedua, peserta didik difokuskan untuk aktivitas explain, menjelaskan hasil diskusi kelompok, dan create
design atau merealisasikan rancangan produk yang akan dibuat. Nah, aktivitas tahapan pertama pada model adik yaitu read. Siswa membaca bahan ajar yang diberikan guru untuk penguatan materi sebelum pembelajaran berlangsung. Sementara itu, siswa juga mencari bacaan dari sumber lain untuk dibaca. Aktivitas membaca atau read sangat penting termuat dalam proses pembelajaran dengan model adik, sebab mampu menstimulus peserta didik untuk mengembangkan kemampuan literasi. Dengan adanya tahap membaca secara mandiri, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi materi lebih luas. Yang kedua, tahapan selanjutnya yaitu end work. Setelah siswa membaca, nah, bahan ajar yang diberikan oleh guru, siswa dan guru bertanya jawab mengenai materi perubahan wujud benda. Nah, guru memberi pertanyaan pra pembelajaran. Guru menanyakan apa yang belum dipahami dari bacaan tersebut. Setelah itu, siswa menyimak bersama penjelasan guru dengan berbantuan media audio visual untuk menarik perhatian para peserta didik. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap diskus. Nah, dengan pembentukan kelompok. Satu kelas yaitu 30 orang dibagi dalam 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Pada pertemuan pembelajaran dengan tema wujud zat dan perubahannya, kemudian guru membagikan LKPD yang akan digunakan setiap siswa dalam kegiatan berdiskusi hingga pembuatan proyek. Nah, setelah itu siswa diinstruksikan untuk berdiskusi berdasarkan pertanyaan pra pembelajaran yang telah diisinya berdasarkan informasi yang didapatkan sebelum pembelajaran. Melalui pertanyaan pra pembelajaran juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kurangnya minat baca. Nah, rendahnya keterampilan membaca sehingga dengan menggunakan pertanyaan pra pembelajaran, guru dapat membantu siswa dalam meningkatkan minat membaca, mahir dan membaca. Nah, membantu siswa mendapatkan lebih dari hanya pengetahuan serta dapat membantu guru dalam mengidentifikasi segala kebutuhan siswa. Setelah siswa melakukan kegiatan diskusi bersama kelompoknya, siswa melakukan berbagai macam percobaan yang berbeda-beda sesuai dengan LKPD yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian pada hari selanjutnya siswa melakukan kegiatan explain atau menjelaskan di hadapan para teman-temannya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya tentang perubahan wujud benda, sementara kelompok lain memberikan tanggapan, bisa berupa bertanya, menyanggah maupun mendapat penjelasan yang dikemukakan oleh kelompok. Nah, setelah kegiatan siswa melakukan presentasi, kemudian guru memberikan penjelasan tambahan atau meluruskan penjelasan siswa. Nah, kemudian pada sintaks explain, siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan komunikasinya. Setelah itu, setiap kelompok melakukan percobaan atas tugas yang diberikan dalam LKPD. Nah, setelah melakukan kegiatan presentasi, yaitu akan maju pada tahapan berikutnya, yaitu create. Nah, ini atau mencipta. Nah, pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk merangsang ide-ide baik berupa gagasan maupun produk. Pada kegiatan ini, seluruh siswa membuat proyek sebagai bentuk dari penerapan pengetahuannya. Kemudian, guru bersama siswa menyepakati proyek yang akan dibuat, yaitu pada create ini, guru dan siswa menyepakati akan membuat agar-agar. Nah, setelah itu, guru menginstruksikan siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek tersebut. Nah, setiap kelompok melakukan percobaan atas tugas yang diberikan dalam LKPD. Setelah selesai pembuatan proyek, kemudian siswa melakukan percobaannya dengan mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai bentuk laporan sederhana. Setelah kegiatan selesai, guru memberikan tugas di rumah berupa siswa harus membaca beberapa informasi yang berkaitan dengan tema pembelajaran selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bersama apakah ada hasil peningkatan dari hasil belajar setelah menerapkan model adik. Nah, di sini dilakukan yaitu pertama uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk atau perhitungan untuk uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS26 dan hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ya. Nah, berdasarkan uji normalitas pada tabel tersebut, nah diperoleh nilai signifikansi untuk hasil belajar sebelum diterapkan model Radek adalah sebesar 0,090 yang dimana nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ya. Maka disimpulkan bahwa hasil belajar sebelum diterapkan model Radek berdistribusi normal. Kemudian nilai signifikansi untuk hasil belajar setelah diterapkannya model Radek yaitu sebesar 0,074 yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa hasil belajar setelah diterapkan model Radek itu berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok sampel mempunyai varian yang homogen atau tidak. Nah, uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Levenet test. Kemudian, homogenitas data dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS26. Nah, diperoleh pada tabel berikut. Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel berikut, menggunakan Levenet test di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,250 yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bersifat homogen dan berarti data sampel yang diteliti memiliki varian yang sama. Selanjutnya, uji selanjutnya yaitu uji P-Pirate ya, atau pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan pada nilai pretest dan posttest dari kelas. Karena data yang digunakan berdistribusi normal dan homogen, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Pirate Simple T-Test. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDIT Bintang Islam antara sebelum dan sesudah perlakuan
pemberlakuan, yaitu berupa pembelajaran melalui model Radek. Nah, hipotesis pada penelitian ini yaitu H0, HO. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDIT Bintang Islam sebelum dan sesudah diterapkan model Radek. Nah, kemudian HA, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Nah, kriteria pengujian ini adalah HO ditolak apabila F-value kurang dari 0,05, sedangkan HO diterima apabila V-value lebih dari 0,05. Pengujian dilakukan menggunakan software IBM SPSS. Nah, yang disajikan pada tabel berikut ya. Nah, dari hasil uji finite sample test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di STIT Bintang Islam sebelum dan sesudah pembelajaran melalui model Radek. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 5 STIT Bintang Islam antara sebelum dan sesudah perlakuan, yaitu melalui menggunakan model Radek. Baik, kemudian untuk hasil penelitian rumusan masalah 2, yaitu bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model Radek untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dilihat dari diagram lingkaran tersebut, kebanyakan siswa merespon sangat setuju pada angket positif dan menunjukkan respon sangat tidak setuju pada angket negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan siswa merespon baik terhadap pembelajaran dengan menggunakan Radek dalam meningkatkan hasil belajar pada materi wujud zat dan perubahannya. Selanjutnya, hasil penelitian pada rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana kendala guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan model Radek dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 instrumen, yaitu instrumen observasi guru dan wawancara guru. Nah, dapat terlihat pada gambar hasil instrumen guru. Nah, pada pertemuan pertama mendapatkan 95,5% dengan interpretasi sangat baik dan peningkatan. Nah, pada pertemuan 2 ada peningkatan menjadi 100% dengan interpretasi sangat baik. Baik, selanjutnya mengenai aspek wawancara guru. Nah, guru memaparkan mengenai kendala-kendala yang dihadapinya. Yang pertama, kurangnya waktu pembelajaran yang dibutuhkan dalam penerapan model Radek. Nah, jam pelajaran yang sempit dalam kegiatan membuat proyek atau krait membuat proyek itu cukup sulit karena dalam pelaksanaan model pembelajaran ini memerlukan waktu yang banyak agar hasil belajar dapat meningkat. Yang kedua, memonitoring kegiatan pra pembelajaran pada tahap awal yaitu read atau membaca. Nah, kesulitan guru dalam memonitoring siswa kegiatan pra pembelajaran dikarenakan terdapat beberapa siswa yang tidak membaca terkait materi yang dipelajari dan tidak bisa menjawab pertanyaan pada pra pembelajaran. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, ada peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 5 setelah menggunakan model Radek. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai rata-rata kemampuan hasil belajar sebelum diberikan perlakuan atau pretest, yaitu 44,3, dan setelah diberi perlakuan atau post-test, yaitu 82,5. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian rata-rata menggunakan uji T Pirate Sample Test, mendapat nilai signifikan, yaitu 0,00 kurang dari 0,005, maka hipotesis diterima. Nah, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan hasil belajar siswa kelas 5 setelah menggunakan model Radek. Yang kedua, respon siswa terhadap model pembelajaran Radek untuk meningkatkan hasil belajar pada materi wujud benda dan perubahannya di kelas 5 dilihat dari hasil analisis angket menunjukkan respon yang baik. Dengan hasil respon yang kebanyakan peserta didik menjawab sangat setuju pada pernyataan positif dan sangat tidak setuju pada pernyataan negatif. Selanjutnya, kesulitan guru dalam menerapkan model pembelajaran Radek berdasarkan hasil wawancara guru, yaitu jam pembelajaran yang digunakan sempit dan kesulitan guru dalam memonitoring kegiatan pra pembelajaran. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.